Kayaknya kita semua pernah deh ya melanggar lampu merah karena lagi buru-buru. Mungkin kita anggap sepele. Tapi gimana kalau satu pelanggaran kecil itu ternyata nyimpen sebuah kisah yang bisa mengubah cara kita mandang semuanya? Yuk kita bedah bareng kisah sedih di lampu merah. Coba deh bayangin, kamu ketahuan nerobos lampu merah. Udah pasrah, siap-siap kena denda. Tapi polisi yang nilang kamu gak ngasih surat tilang. Malah dia ngasih secari kertas, yang isinya bakal mengubah hidup kamu. Kira-kira apa ya yang tertulis di sana? Nah, tokoh utama kita dalam cerita ini, sebut aja namanya Jack, dia ngalamin persis hal ini. Bukannya dapat surat tilang yang dia takutin, dia malah dapat sebuah nota kecil yang terlipat dari polisi itu. Sebuah pesan yang ternyata bakal terus menghantui dia. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita putar waktu sedikit ke belakang ke beberapa saat sebelum kejadian. Jadi si Jack ini lagi buru-buru banget, dia lihat lampu lalu lintas di depan, dan dalam hatinya dia bertekad, gue harus lewat sebelum lampu merah. Lampu masih hijau. Gas! Kuning, nanggung, lanjut aja. Dia bejek gasnya lebih dalam. Dan lampu berubah merah. Udah telat, dia terobos juga. Dan iya, ketangkep deh. Suara peluit nyaring banget memecah suasana. Jantung Jack langsung rasanya copot. Dia ketawawan. Pas Jack lihat siapa polisinya, ternyata dia kenal. Itu Bob, temen SMA-nya dulu. Wah, langsung lega dong dia. Mikirnya, aman nih, paling bisa dinego dikit. Kan temen lama. Jack langsung pasang senyum lebar, nyapa dengan ramah. Bob, apa kabar? Gila dunia sempit ya. Gitu kan, berharap suasananya cair. Tapi harapannya langsung hancur. Bob cuma natap dia datar, profesional banget, tanpa senyum sedikit pun. Suasananya langsung kaku. Karena panik, Jack langsung keluarin jurus 1000 alasan. Dia bilang dia lagi buru-buru, istrinya nunggu di rumah, bahkan dia bohong bilang hari itu ulang tahun istrinya. Terus dia ngotot, sumpah deh, tadi lampunya masih kuning kok. Pembelaan terakhir yang sia-sia. Tapi, semua alibinya itu langsung dipatahin sama Bob dengan satu kalimat yang diucapin dengan tenang, tapi nusuk banget. Ternyata, ini bukan yang pertama kalinya. Seketika, semua alasan Jack tadi jadi kedengeran konyol dan ya memalukan. Yaudah, Jack sadar dia kalah telak. Mau ngomong apa lagi kan? Dengan pasrah, dia kasih SIM-nya, terus balik ke mobil nungguin Bob nulis surat tilang. Beberapa menit kemudian, Bob balik lagi. Tapi anehnya, nggak ada buku tilang di tangannya. Dia cuma balikin SIM-nya Jack sama secari kertas yang dilipet. Jack jadi bingung kah? Kok nggak ditilang? Ini kertas apaan? Bercandaan atau gimana? Penasaran dia buka kertas itu. Isinya tulisan tangan Bob. Dan inilah yang tertulis di sana. Kalimat pertamanya aja udah bikin suasana berubah total. Di sini, Bob udah nggak ngomong sebagai polisi. Dia ngomong sebagai seorang ayah yang berduka. Dan di kalimat berikutnya, dunia Jack seakan-akan berhenti. Pelanggaran sepele yang barusan dia lakuin ternyata adalah cerminan dari tragedi terbesar di hidup temannya sendiri. Sebuah fakta yang benar-benar nampar dia. Coba bayangin betapa sakitnya. Pengemudi yang nabrak anaknya itu cuma dipenjara sebentar. Habis itu, dia bebas. Bisa meluk keluarganya lagi. Sementara buat Bob dan keluarganya, hukumannya seumur hidup. Mereka nggak akan pernah bisa meluk putri satu-satunya lagi. Surat itu ditutup dengan pengakuan yang jujur banget tentang betapa susahnya untuk memaafkan, dan dia akhiri dengan sebuah permohonan sederhana. Ini bukan lagi omongan polisi ke pelanggar lalu lintas, tapi dari satu hati yang hancur ke hati yang lain. Napas Jack rasanya sesak. Tangannya gemeteran, dia langsung keluar mobil nyariin Bob. Mungkin mau minta maaf, mau ngomong sesuatu, apa aja. Tapi jalanan udah kosong, Bob udah pergi. Perjalanan pulangnya rasanya beda banget. Dia nyetir pelan-pelan, setiap meter rasanya berat karena penyesalan. Pelajaran hari itu benar-benar meresap sampai ke tulang. Jadi pada akhirnya kan, ini bukan cuma soal lampu merah. Ini soal perspektif. Soal menyadari kalau, di jalanan itu bukan cuma cerita kita doang yang penting. Ketergesa-gesaan kita bisa jadi berpapasan sama luka terdalam orang lain. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Waktu kita lagi buru-buru, ngerasa dunia harus minggir buat kita, cerita siapa sih yang lagi kita abaikan? Duka siapa yang mungkin gak sengaja kita sentuh? Coba deh pikirin lagi.